Tanggal 17 Agustus seluruh siaran TV se-Indonesia akan dihentikan. Bagaimana solusinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi saya di sini ingin mempersiapkan teman-teman di seluruh Indonesia yang mungkin masih butuh nonton TV ya. Karena nanti targetnya, deadline-nya tanggal 17 Agustus 2023. Seluruh siaran TV analog di seluruh Indonesia itu akan dihentikan, dan kali ini bukan hoax lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di bulan Agustus aja, di awal tanggal 1 Agustus 2023 itu sudah banyak siaran TV nasional yang mati. Contohnya seperti SCTV, Indosiar, terus ada MNC, RCTI, GTV, iNews, terus Net TV, TV One, ANTV, semuanya pada nyusul satu persatu termasuk RTV. Dan terus nih, bahkan kalau sobat mau lihat informasinya supaya saya nggak dibilang hoax ya, ini saya ambil dari inetdetik.com. Kominfo ungkap siaran TV analog mati sepenuhnya tanggal 17 Agustus ya. Jadi selain Detik, ini juga ada di Kabar Rakyat ID. Jadi seluruh TV nasional resmi ASO di seluruh Indonesia. Jadi memang kayak di Jabodetabek aja itu sudah resmi ASO dari awal 2023 gitu ya. Ini di daerah Jawa mungkin. Terus kemudian dari berita1.com juga dijelaskan analog switch off, sisa 19 stasiun lagi yang belum migrasi ke TV digital. Jadi memang ada yang di deadline tanggal 12 ya, di daerah Jawa juga apa ya kalau salah. Itu untuk TV-TV daerahnya masih proses ke ASO dan dikasih deadline-nya tanggal 12, bahkan sebelum tanggal 17. Oke, kemudian di Kompas TV juga dijelaskan ASO nasional ditargetkan digelar Agustus 2023. Jadi intinya semua digempur di bulan Agustus. Dan yang terakhir adalah dari tv1news.com. KPI akan deklarasi ASO secara nasional 12 Agustus 2023 di Bintan Kepri. Jadi memang tanggalnya ada yang berbeda-beda, tapi intinya di tanggal 17 Agustus itu seluruh siaran TV nasional dan daerah yang analog akan dihentikan atau dimatikan siarannya. Jadi sobat, kalau nggak mempersiapkan dari sekarang, bahayanya adalah nanti di saat beli set-top box harganya bisa meroket, mungkin bisa sampai 400.000. Jadi jika sobat nonton video ini sebelum tanggal 17 Agustus, ini kesempatan sobat beli yang namanya set-top box TV digital. Tapi beli set-top box TV digitalnya nggak boleh sembarangan. Tapi sebelum beli set-top boxnya ada hal-hal yang perlu sobat perhatikan. Barangkali sobat nggak perlu beli set-top box TV digital ya. Jadi yang pertama itu yang perlu sobat siapkan adalah antena TV UHF yang biasa atau yang digital, kalau bisa yang outdoor, kalau misalkan jauh dari pemancar. Kalau untuk Jabodetabek yang dekat-dekat dengan pemancar, atau di daerah sobat di perkotaan dekat dengan pemancar, atau di wilayah pegunungan yang memang dekat pemancar juga gitu, itu bisa pakai antena indoor. Tapi di sini saya sarankan lebih baik menggunakan antena outdoor seperti HDO25, antena Thor, antena PX, PF, banyak sih antena outdoor yang pernah kita review juga di satelit parabola Depok. Terus kemudian selain antenanya, sobat itu juga butuh kabel. Kabelnya kualitasnya bagus, jangan pakai kabel antena yang jadul yang tipis ya, yang RG5 atau bahkan lebih tipis gitu ya. Jadi kalau bisa kabelnya itu yang RG6 yang kualitas parabola, karena memang siaran TV digital itu kualitasnya sudah HD. Jadi membawa bandwidth yang lebih besar, karena bahkan ya untuk TV nasional itu kualitasnya Full HD melebihi parabola loh, lebih tinggi kualitasnya. Kemudian kalau sobat sudah beli kabelnya, konektornya saya sarankan jangan beli yang jack TV biasa, belinya yang seperti ini ya. Jadi ini pernah kita bahas dan pernah saya buat panduannya juga, karena apa, kabel ini tahan lama, kuat, dan nggak mudah patah tembaganya, nggak mudah lepas dari jack TV-nya. Terus kemudian ini bagian yang paling penting, dimana sobat nggak perlu beli set-top box jika TV sobat ternyata sudah digital. Nah, ternyata banyak orang juga yang nggak tahu TV-nya sudah digital apa belum. Oke, di sini saya pertegas dulu, untuk TV yang modelnya jenis tabung seperti ini atau bahasa kerennya itu CRT, itu nggak bisa mendapatkan siaran TV digital. Jadi butuh yang namanya set-top box TV digital. Kalaupun ada TV tabung yang bisa untuk TV digital, itu harus dimodifikasi dulu. Jadi mesin set-top boxnya ditanam di dalam TV tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi biayanya ada biaya beli mesinnya dan biaya servisnya. Nah, ini sih lebih cocok kepada pengguna-pengguna yang lama gitu ya, yang merasa ribet pakai dua remote. Jadi ya bisa mengambil opsi ini. Tapi kalau saya pribadi lebih simple, jadi TV-nya nggak perlu dibawa-bawa untuk di tempat servis. Saya sarankan mendingan beli set-top box aja. Oke, selanjutnya bagaimana dengan TV yang sudah LCD dan LED? Untuk TV LCD dan LED, jadi
ini nggak semuanya sudah digital ya. Jadi bahkan yang TV Android aja pernah kita bahas itu ternyata belum support digital. Jadi yang pertama untuk TV LED, LCD yang zaman dulu ya, itu memang belum ada siaran TV digital, belum ada mesin digitalnya di dalamnya. Kalaupun ada itu biasanya digital versi pertama, jadi terestrial 1. Memang tulisannya siaran TV digital atau bisa menangkap TV digital, tapi nggak bisa karena memang mesinnya itu masih mesin yang lama, terestrial 1. Sedangkan yang sekarang berlaku adalah mesin digital yang terbaru yaitu Terrestrial 2. Jadi ada kodenya DVB T2. Jadi ada angka 2-nya. Terus banyak juga kemarin TV LCD, LED yang import dari luar. Jadi contohnya saya ambil aja Xiaomi yang modelnya 4A, itu diproduksi di luar negeri terus diimpor datang ke Indonesia. Itu udah Android loh, tapi belum digital. Terus banyak juga TV-TV di toko offline mungkin ya, karena saya pernah beli juga. Termasuk TV saya satu juga nggak digital, padahal TV-nya 40 inch dan bisa dibilang belinya tahun 2019, nggak lama-lama banget, dan saat itu juga sudah ada siaran TV digital. Tapi TV saya juga belum digital. Nah, kalau misalkan sobat mau ngecek sebenarnya gampang, langsung aja pencet remote-nya, lakukan pencarian. Biasanya di pencarian itu ada 2 tipe, analog dan digital, DTV biasanya. Kalau nggak ada tulisan DTV artinya TV sobat belum digital. Atau kalau bingung langsung aja scan aja dari sekarang. Kalau memang dapat siaran TV digital itu tandanya siaran TV-nya bening banget, nggak ada bayang dan nggak ada semutnya. Itu lebih simpel sih untuk ngeceknya. Tapi setelah di-scan misalkan nggak dapat siaran TV digitalnya, otomatis sobat harus beli yang namanya set-top box TV digital. Oke, jadi di sini mungkin saya akan berikan juga rekomendasi set-top box TV digital resmi dari Kominfo. Jadi sudah ada fitur EWS, sudah SNI, biasanya ada service centernya. Jadi yang pasti bukan produk abal-abal dari Cina yang nggak ada garansinya, terus yang nggak awet berapa bulan pakai rusak gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget, sekitar 80 tipe set-top box TV digital yang tadi kita cek di Kominfo. Tapi tenang aja, ini saya sebutkan yang paling populer, terlaris, terus ada service centernya, terus banyak pembelinya juga gitu ya. Jadi bukan yang kaleng-kaleng atau abal-abal ya. Langsung aja di sini saya sebutkan dari pertama yaitu merek Matrix. Ini yang paling banyak dicari. Kalau sobat tahu harga awalnya cuma sekitar 200 ribuan, tapi di saat ASOS seperti ini harganya bisa 300 ribu bahkan 400 ribu. Makanya kalau bisa beli dari sekarang sebelum ASOS tanggal 17 Agustusnya benar-benar berjalan, semua orang akan mencari set-top box, barang langka dan harga akan naik. Selanjutnya merek Tanaka. Jadi Matrix Tanaka ini adalah produk yang bisa dibilang legend ya, dari zaman parabola itu udah ada. Jadi nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dan sama seperti nomor 3 yaitu Venus. Venus juga vendor parabola, pasti semua orang tahu Venus ya. Venus juga mengeluarkan set-top box TV digital. Selanjutnya adalah merek Lubi. Sebenarnya ini baru masuk tapi ternyata bisa mengambil hati konsumen di Indonesia, makanya kemarin sempat penjualannya bahkan nomor 1. Dan selanjutnya ada Advance. Advance sobat sudah tahu ya, produk Advance banyak banget di elektronik. Jadi Advance juga mengeluarkan set-top box. Kemudian Aldo. Aldo ini dulu waktu saya kerja di Carrefour, ini Aldo sudah cukup terkenal dari powerbanknya dan segala macamnya. Ya sama sih, produk elektronik juga. Jadi set-top box Aldo pun sudah menjual produknya banyak banget ya. Selanjutnya Everchoice. Jadi Everchoice, apa Everchoice? Jadi intinya Everchoice ini murah banget sih. Waktu saya beli itu kisaran berapa ya, 100 ribuan, pokoknya di bawah 200 ribu. Pernah kita review juga, dan ternyata kualitasnya memang bagus dengan sinyal yang peka gitu ya. Jadi nggak bisa dianggap enteng juga nama Everchoice ini. Oh iya, Everchoice juga ada di HP waktu itu ya. Selanjutnya Finito. Ini juga merek yang baru saya dengar, tapi ternyata kemarin sempat jadi penjualan nomor 1 di TikTok, laris banget, mungkin karena harganya murah kali ya, jadinya ramai. Dan Finito ini bisa jadi salah satu rekomendasi juga bagi sobat yang mau beli set-top box, apalagi yang biasanya belinya di TikTok kali ya. Selanjutnya Polytron. Polytron udah merek terkenal, tapi ya sayangnya harga Polytron ini nggak bisa dianggap receh ya, karena memang Polytron mungkin punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi harga Polytron itu bisa dibilang yang menengah ke atas. Dan terakhir yaitu Goldsat. Seingat saya Goldsat itu juga pernah ada di receiver parabola. Jadi ya mereka sudah berpengalaman ya. Hanya saja kali ini mereka membuat set-top box TV digital. Jadi ya saya nggak ragukan juga untuk merek Goldsat. Dan untuk 80 tipe lainnya nanti mungkin saya taruh di deskripsi video aja ya, atau di website saya, sobat bisa langsung lihat sendiri produk-produk apa yang sudah dapat sertifikasi dari Kominfo. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SVD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.